Assalamualaikum teman-teman, cempe atau anak domba yang baru lahir itu kan super rentan ya. Banyak peternak pemula yang gagal karena nggak tahu cara rawatnya. Nah hari ini Mamang mau belajar langsung nih sama Mang Ali. Kira-kira gimana cara ngerawatnya dari awal sampai nanti usia sapi. Jadi langsung aja kita ke peternakan. Siang Mang. Untuk perawatan cempe dari lahir sampai nanti di sapi itu gimana, Mang? Oh, kalau untuk perawatan cempe dari lahir sampai nanti sapi itu ada beberapa stepnya ya. Cuman berhubung kita nggak ada contohnya yang baru lahir, jadi kita pakai contoh yang umur kurang lebih hampir 1 bulan ini. Oke, yang pertama apa itu, Mang, yang harus dilakukan? Jadi kalau yang pertama itu kalau sewaktu cempenya itu baru lahir, itu kita bantuin untuk bersihin. Itu terutama yang di daerah mulut sama daerah hidung. Oke. Biar si cempe itu bisa bernapas lebih maksimal lah, nggak kesumbat sama cairan-cairan yang dari induknya itu. Nanti juga dia bakal dijilatin sama induknya sampai kering. Seperti itu. Oke. Jadi kita bantuin keringin lendirnya emang ya? Ya. Langkah kedua itu apa, Mang, untuk perawatan cempe? Kalau untuk langkah keduanya itu kita nyiapin jaring HDPE untuk di alasnya ya, itu biar si cempenya nanti kakinya nggak kecepit di kandangnya. Nah, ini contoh jaring HDPE yang kita gunakan di kandang sini. Ini fungsinya supaya si kaki cempe itu atau anak kambing atau domba itu nggak masuk ke bagian sela-sela kandangnya. Kalau masuk situ kan kemungkinan besar patah kakinya nanti. Oh, itu kapan, Mang, kita harus taruh jaring plastik ini? Kalau ini kita gunakan itu dari hari pertama sampai nanti kurang lebih hampir 1 mingguan. 1 minggu ya, baru Ya, kita ambil lagi baru gitu, kita Mang? ambil lagi. Oke. Selanjutnya itu kita harus memastikan pemberian kolostrum atau air susu pertama, karena kolostrum itu sangat penting. Kalau dia nggak kebagian kolostrum, kemungkinan besar cempe itu bisa mati. Oh, jadi nggak boleh langsung kita kasih rumput ya, Mang? Nggak boleh, jadi harus kita kasih susu dulu. Itu selama berapa hari tuh, Mang? Kalau kolostrum sendiri itu biasanya sekitar hampir 1 mingguan lah. 1 minggu full kolostrum ya? Iya. Oke, baru setelah itu kasih rumput, Mang? Setelah itu bukan langsung kita kasih rumput, tapi kita kasih air susu dari induknya itu. Kan kolostrum dia dari induknya. Heeh. Air susu pertama yang keluar dari induk itu kolostrum, terus yang kedua itu air susu yang biasa, Oh. yang nggak terlalu kental. Oh, bedanya dari kekentalan itu ya, Mang? Ya. Untuk langkah ketiganya itu apa itu, Mang? Kalau untuk langkah ketiganya sendiri itu di sini kita waktu indukan itu melahirkan, kita pisah dulu dari koloni. Nah, nanti kalau ada barengan yang baru lahir juga, baru bisa kita jadikan satu. Oh, Nah, contohnya kayak gini, ini kurang lebih 1 bulan lah. Ada juga yang masih 3 mingguan, 2 mingguan. Nah, kalau contohnya itu yang udah bentar lagi mau disapi itu kayak gini. Oh, ini, Mang? Ini kan umurnya beda nih, yang ini sama yang itu udah bedanya lumayan jauh, jadi nggak dicampurin. Ini umur berapa ini, Mang? Yang ini, Mang? Ini kurang lebih 1 bulanan lah ini hampir. 1 bulanan ya? Iya. Kalau yang ini berapa ini, Mang, sampingnya Nah, kalau yang ini udah masuk masa penyapihan, kurang lebih hampir 2 sampai 3 bulanan lah. 2 sampai 3 bulanan? Iya. Nah, itu kenapa, Mang? Kok bisa dipisah-pisah kayak gini jadi 3 ini, Mang? Ini kenapa dipisah? Biar dia umurnya itu merata, Mas. Selain itu ada resiko berantem nggak sih, Mang? Kalau umurnya jauh? Kalau umurnya jauh, kalau untuk anakan sih, kalau umur segini nggak ada sih, Mas, sebenarnya. Tapi misalkan kayak kekurangan susu atau rebutan gitu ada nggak? Misalkan dicampur gitu? Nah, itu dia. Makanya kenapa kita campur, kan biasanya indukan kambing itu ada yang melahirkan 1, kalau nggak sampai 3 ekor biasanya kan. Itu kenapa kita jadi 1, nanti yang biar 3 ekor, yang anaknya 3 ekor itu biar bisa nyusul ke indukan yang anaknya cuma 1 ekor, biar susunya selalu kebagi rata. Jadi seimbang ya, Mang? Ya? Seimbang. Nah, untuk umur segini nih jangan dikasih makan dulu. Biasanya di umur segini nih dia masih membutuhkan konsumsi susu. Nah, kalau dia udah di umur segini, yang ini kurang lebih hampir 1 bulan lah ini baru dia boleh dikasih makan kayak konsentrat atau hijauan. Oh, terus baru nanti yang kayak gini tadi ya, Mang? Ya, yang seperti ini. Ini udah boleh air sama konsentrat juga ya berarti Ya, dia? kalau yang 2 ini sudah boleh air dan konsentrat juga. Oh. Nah, untuk step kelima itu kita mau bahas dari segi penanganan kesehatan cempe itu gimana, Mang, kira-kira, Mang? Nah, kalau kesehatan cempe sendiri tuh kita lihat dulu ciri-cirinya. Kayak misalnya kalau cempe ini kan itu kan masih anak-anakan kan, dia lebih agresif, sering lari-lari sana sini. Itu menandakan kalau cempe itu sehat. Kalau cempe ciri-ciri yang sakit itu ya dia dari mukanya itu udah bisa kita lihat. Biasanya mukanya kayak agak sayu, terus kurang agresif, kurang aktivitas lari-larinya juga kurang, lebih sering diem kayak gitu. Terus cara penanganannya gimana itu, Mang? Cara penanganannya sendiri itu kalau di sini biasanya kita pisah, tapi tetap jadi 1 dengan induknya. Terus nanti
ada treatment kayak pemberian obat. Obat apa itu yang kita biasa pakai, Mas? Kalau obat di sini yang biasa kita pakai itu LA. LA. Oh, jadi kita kasih dot atau gimana cara kasih obatnya itu? Tetap kita suntik. Oh, pakai suntikan ya? Iya. Oh, di cempenya atau di indukannya? Di cempenya sesuai bobot si cempenya itu. Oh, biasanya sembuhnya itu setelah berapa hari setelah disuntik, Bang? Itu kalau untuk lamanya sendiri itu tergantung dari daya tahan tubuh cempenya sendiri. Terus sama penyakit yang dia derita itu kayak gimana. Oh, berarti beda penyakit beda juga ya penanganannya? Penanganan lama sembuhnya itu lama. Oh, Beda. oke. Mang, tadi kan kita sempat bahas soal apa indukan yang lagi fase menyusui ya. Nah, itu kira-kira gimana, Mang? Misalkan ada indukan yang dia tuh nggak mau menyusui. Kadang-kadang ada tuh yang kayak gitu tuh. Oh, kalau itu di sini kita nanganinnya itu kalau indukan yang nggak mau menyusui anaknya, itu kita peres susunya terus kita taruhin dot tuh. Dari mau susu mau kolostrum, mau susu yang bukan kolostrum lagi, itu tetap penanganannya seperti itu. Dan untuk pemberian kolostrumnya sendiri itu satu cempe kayak gini waktu dia baru lahir itu kurang lebih sekitar 500 miliar Per hari? per hari. Oh, itu sampai berapa hari tuh, Mang? Enaknya ngomongnya sampai kolostrum yang dari induknya itu udah habis. Nanti kan setelah dari kolostrum diganti dari induknya sendiri itu udah ngasilin kolostrum, nanti dia ngasilin air susu yang biasa. Oh, yang biasa ya? Ya. Nah, itu bedanya kolostrum sama air biasa dari segi warna ada nggak, Mang? Kalau bedanya sendiri itu ada. Kalau kolostrum itu dia lebih kental dan warnanya itu lebih kuning. Kalau untuk air susu yang biasa itu dia ya warnanya kayak susu-susu pada yang kayak umumnya itulah warnanya lebih putih, Putih ya, kayak Mang, gitu. ya? Oke. Dari segi itu ada nggak sih, Mang? Misalkan apa kandungannya ada perbedaan nggak? Kalau kandungannya sendiri itu ada sih perbedaannya. Dia kalau kolostrum itu jauh lebih banyak nutrisinya dibandingkan dengan air susu yang biasa. Karena kan kolostrum itu air susu pertama. Oh, jadi nutrisinya lebih gede ya, Mang, ya? Lebih gede.